Halo Tribuners, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang di Tribun Lampung Digital Corner. Hari ini masih bareng sama Ellen Octavia yang akan menemani Tribuners di Tribun Lampung Digital Corner. Tentunya seperti biasa kita mengundang anak-anak muda Lampung yang berprestasi, kemudian punya kreativitas yang tinggi, dan hari ini kita sudah kedatangan Duta Bahasa Provinsi Lampung, ada Amanda Rizka Putri. Halo Manda. Halo Kak Ellen, halo Tribuners. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, semoga Tribuners juga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik. Manda, hari ini kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain? Akhir-akhir ini karena sebentar lagi Manda dan pasangan akan pasangan juara 1 Duta Bahasa akan mewakili Lampung menuju nasional, maka kami sedang sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk di nasional nanti. Wah, ternyata bentar lagi kita Manda dan pasangan akan mewakili Lampung ya, betul. Untuk di ajang yang nasionalnya. Emang ajangnya kapan sih itu? Ajang di nasional nanti dilaksanakan tanggal 19 sampai 24 Oktober. Oke, Tribuners kita doakan ya. Dan nantinya juga akan ada yang ada voting atau apa kayak gitu nggak sih? Apa pilihan dari Dewan Juri atau gimana? Jadi nanti memang ada beberapa penilaian yang ditentukan oleh Dewan Juri. Juga ada nanti sesi pemilihan favorit, itu nanti pemilihannya melalui biasanya sosial media atau YouTube. Oke. Ya. Tapi Manda, sebelum kita jauh ke ngobrolin soal itu, awal mula Manda tertarik sama ini kan literasi ya, basicnya literasi kayak gitu, itu dari kapan sih? Gimana ceritanya? Sebenarnya kalau untuk Manda pribadi Kak, mulai tertarik melihat Duta Bahasa itu karena sejujurnya pertama melihat teman ikut di ajang Duta Bahasa di tahun sebelumnya, di tahun 2019. Lalu Manda melihat sepertinya pemilihan Duta Bahasa ini sangat bermanfaat, kebetulan juga berhubungan dengan jurusan Manda di kuliah di hubungan internasional, untuk melatih sejauh mana kemampuan berbahasa, lalu juga tentang kebudayaan, dan juga di bidang literasi. Manda memang sebenarnya suka terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, misalnya pengabdian masyarakat di bidang literasi, meningkatkan literasi anak-anak. Jadi Manda tertarik, sepertinya Duta Bahasa ini salah satu ajang yang cocok untuk Manda ikuti, karena memang sebenarnya Manda belum pernah ikut sama sekali ajang pemilihan duta gitu. Oke, tapi kalau untuk yang tadi itu terlibat dalam kampanye literasi terhadap anak-anak dan kegiatan sosial, itu biasanya Manda melakukannya di apa sih, di organisasi kah atau ada komunitas yang Manda di dalamnya atau gimana? Kalau untuk kegiatan di masyarakat itu sebenarnya karena Manda memang di kuliah pernah ambil mata kuliah yang mata kuliah itu memang berjudul pengembangan masyarakat. Jadi memang isinya adalah kegiatan yang isinya kegiatan pengabdian masyarakat, dan isinya itu memang bagaimana kita mahasiswa terjun langsung dan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi Manda semakin tertarik untuk ikut pengabdian ke masyarakat. Utamanya kemarin Manda melakukan kegiatan pengabdian masyarakat itu untuk meningkatkan literasi anak-anak di salah satu desa di Lampung gitu. Oke, jadi tertarik untuk gimana caranya bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Oke, tapi saat pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung itu seperti apa sih proses seleksinya, kemudian berapa lama, itu mungkin bisa diceritakan ke Tribuners, siapa tahu nanti tahun depan ya ada lagi ya. Ada lagi pasti banyak yang ingin jadi Duta Bahasa juga. Untuk pemilihan Duta Bahasa sebenarnya tahap awalnya adalah seleksi berkas, sama seperti biasanya memang pemilihan kan dimulai dari tahap pemilihan berkas. Setelah tahap seleksi berkas kami ada tahap uji coba kemahiran berbahasa Indonesia. Itu seperti uji kemampuan kita, sejauh mana kemampuan berbahasa Indonesia kita, dan itu yang uji cobanya. Setelah uji coba ada beberapa tahap lagi seperti pemilihan bakat melalui video, karena kebetulan kan kemarin sedang pandemi, jadi tidak dilakukan secara langsung. Kemudian ada wawancara 3 bahasa, bahasa Indonesia tentunya, bahasa asing, dan juga bahasa daerah, bahasa Lampung. Setelah wawancara 3 bahasa ada juga tes lagi, itu tes standar UKBI. Jadi tes standar UKBI ini adalah tes UKBI yang terstandarisasi secara nasional, dan itu nanti ada hasilnya, itu kita dapat sertifikat seperti semacam TOEFL, tapi versi bahasa Indonesianya itu.
Oke, tapi kalau dari Manda sendiri belajar mengenai tata bahasa Indonesia itu sendiri dari mana sih? Apa secara pribadi suka membaca ataukah mungkin dari guru bahasa Indonesianya dulu atau ibunya guru bahasa Indonesia atau gimana kalau dari Manda itu sendiri? Kalau untuk bahasa Indonesia ya Kak, untuk bahasa Indonesia sebenarnya karena kita orang Indonesia, kita kan harus bangga dengan bahasa kita, utamanya bahasa Indonesia. Walaupun kita sebenarnya di Indonesia ada banyak macam bahasa daerah, tapi karena bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu kita, jadi Manda ingin lebih mendalami sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu yang seperti apa. Karena memang ternyata bahasa Indonesia itu terkadang orang berpikir, mungkin termasuk Kak Ellen berpikir, oh kalau jadi duta bahasa itu menggunakan bahasa Indonesia itu kaku, formal, menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Tapi sebenarnya setelah dipelajari dan kemudian lebih memahami tentang bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, bahasa Indonesia itu ada banyak ragamnya, termasuk ada ragam lisan. Jadi ketika kita sedang berbincang dengan teman, dengan orang-orang yang umurnya setara dengan kita, itu kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santai, ragam-ragam lisan yang tidak kaku dan tidak baku, itu tidak apa-apa. Tapi ketika kita berada di ruang publik, kita berada dalam acara yang formal, itu kita menggunakan bahasa yang sesuai. Jadi memang bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang baik itu penggunaannya sesuai dengan konteks, kapan dan dengan siapa bahasa itu digunakan. Kemudian bahasa yang benar itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Gitu. Jadi menyesuaikan juga ya, gitu ya? Betul. Oke, tapi pada saat malam puncak pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung, itu ada penampilan atau apa ya, biasanya ada penampilan bakat atau menunjukkan seperti apa sih potensi di diri kita. Itu kalau di Duta Bahasa ada juga nggak? Kalau untuk malam final ketika kami Duta Bahasa, itu sebenarnya lebih ke ketika malam final ada parade para finalis, karena kami diseleksi sampai mendapatkan 24 finalis, 12 pasang perempuan dan laki-laki. Kemudian di saat itu kita akan dipanggil sesuai dengan nomor urut, kemudian diberikan pertanyaan, 3 pertanyaan. Jadi kita harus menguasai pertanyaannya seputar kebahasaan yang pasti, kemudian ada seputar wawasan umum dan juga tentang kebudayaan Lampung. Jadi kita dituntut untuk mengetahui 3 wawasan itu gitu. Tapi kalau untuk penampilan bakat itu ada nggak? Ada untuk juga ya? Penampilan bakat kita sudah ada seleksi sebelum malam final. Jadi ketika malam final hanya penampilan parade dan juga sesi tanya jawab seperti itu. Terus waktu itu Manda menampilkan apa sih? Ketika penampilan bakat. Penampilan bakat. Okay. Manda penampilannya berpidato dalam bahasa Inggris. Oke. Tapi Manda, sebenarnya tugas dari Duta Bahasa khususnya Provinsi Lampung itu apa sih sebenarnya? Mungkin juga Tribuners banyak yang belum tahu gitu ya. Apa sih sebenarnya Duta Bahasa Provinsi Sebenarnya Lampung? Karena Duta Bahasa ini adalah mitra dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Jadi Kantor Bahasa Provinsi Lampung itu unit pelaksana teknis dari Badan Bahasa yang ada di Jakarta. Nah, Duta Bahasa di sini kami tuh dipilih dan diutus untuk membantu Kantor Bahasa, Badan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu memasyarakatkan dan juga melestarikan budaya. Jadi memasyarakatkan bahasa Indonesia, membantu bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bangga dan juga ikut memartabatkan bahasa Indonesia, juga melestarikan kebudayaan, juga sastra, dan membantu di bidang pengembangan literasi, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Oke. Tapi sebenarnya seberapa penting sih kita untuk melestarikan budaya, kemudian apa tadi Manda tadi bilangnya? Memasyarakatkan bahasa. Sorry. Iya. Itu sebenarnya seberapa penting sih itu untuk dilakukan? Sebenarnya cukup penting karena memang di tahun 2045 Kemdikbud punya satu tujuan, yaitu kita menggunakan bahasa sebagai diplomasi lunak untuk meningkatkan eksistensi Indonesia di dunia internasional. Jadi memang ada rencana bahasa Indonesia itu akan dijadikan, karena tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa internasional. Nah, salah satu syaratnya adalah kita sebagai bangsa Indonesia yang memang asli penutur bahasa Indonesia itu dimulai dari diri kita harus mulai bangga, kemudian kita juga memartabatkan dan kita harus
menunjukkan kepada dunia bahwa bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang kita banggakan, sehingga negara-negara lain pun masyarakat lain, penutur bahasa lain pun akan melihat bahasa Indonesia memiliki eksistensi yang tinggi bahkan di negaranya sendiri. Dari situ kita akan bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk berdiplomasi lunak di dunia internasional. Oke, jadi sebenarnya karena bahasa ini kan sesuatu yang kita pergunakan setiap harinya. Betul. Ya untuk komunikasi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya saat ini gimana sih Manda melihat perkembangan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia di kalangan anak-anak muda zaman sekarang? Bahasa itu kan memang tujuannya adalah sebagai alat komunikasi, sebagai media komunikasi, betul. Ketika bahasa itu bisa digunakan secara baik, maka komunikasi akan terjalin. Seiring berjalannya waktu, kemudian saat ini kita juga berada di era digital, kita ada di era globalisasi, maka bahasa itu Manda lihat semakin berkembang, semakin banyak penambahan kosakata baru, kita banyak menyerap bahasa-bahasa baru, kata-kata baru. Itu menjadi sebuah fenomena yang tidak terhindari. Tapi di sisi lain itu menjadi sebuah poin penting untuk bahasa Indonesia juga tetap mengikuti perkembangan tersebut. Jadi seperti sekarang kita banyak menggunakan istilah-istilah asing. Nah, kita sudah punya sebenarnya padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Itu menunjukkan bahwa memang bahasa Indonesia itu bisa menyesuaikan, terus menyesuaikan dan juga terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman seperti itu. Oke. Tapi berarti mungkin bisa kita luruskan ya bahwa bukan berarti ketika kita mempelajari bahasa Indonesia bukan berarti bahasa-bahasa yang baku-baku itu aja yang harus kaku banget nih berarti gitu. Atau kalau nggak mungkin banyak masyarakat yang berpendapat atau berpandangan bahwa duta bahasa apakah kita berbicara harus seperti ini, harus kayak gitu kan? Enggak juga ya. Kita bisa menyesuaikan itu tadi ya. Betul. Oke, Manda, tapi kalau misalnya di era sekarang ini ya, di saat ini, apa sih yang udah atau cara-cara yang teman-teman di Duta Bahasa lakukan untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia atau budaya Lampung itu juga? Untuk tahun ini, kebetulan saat pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 2020, sebelum menuju malam final, kami para finalis itu melakukan sebuah kegiatan bernama Krida Bahasa. Jadi Krida Bahasa itu kami para finalis melakukan program kerja yang bertema inovasi untuk negeri. Jadi kami di situ melakukan berbagai program yang berguna bagi masyarakat di bidang kebahasaan, kebudayaan dan juga literasi. Untuk program kerja IKADUBAS, karena Duta Bahasa ada ikatannya, Ikatan Keluarga Duta Bahasa, disingkat IKADUBAS. IKADUBAS ini punya beberapa program kerja yang kami jalankan. Melihat sekarang penggunaan teknologi itu menjadi salah satu peluang untuk kita bisa masuk dan bisa menjadi sebuah pendekatan yang baru dalam Duta Bahasa melaksanakan tugasnya. Kita menggunakan beberapa kemajuan teknologi, salah satunya kita punya program kerja yang berjudul Sadaduli Bahasa dan Sastra. Jadi Sadaduli ini sadar dan peduli bahasa dan sastra. Ini sifatnya kita mengunggah koreksi penggunaan bahasa Indonesia yang salah di ruang publik, kemudian juga terkadang kita melihat ada banyak sekali masyarakat Indonesia yang mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam satu kalimat, bahasanya campur-campur. Itu juga kita tegaskan dan juga kita ingatkan kepada teman-teman bahwa untuk memartabatkan bahasa Indonesia, alangkah baiknya jika tidak mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, karena bahasa asing tersebut, terutama jika bahasa asing tersebut ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jadi di Instagram, kita menggunakan media sosial Instagram untuk memberikan informasi, kemudian menambah wawasan teman-teman semua, bagaimana sih sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Lalu apa sih kendala yang paling atau yang menjadi tantangan terbesar teman-teman dari Duta Bahasa untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia itu sendiri? Tantangan terbesarnya ya, terkadang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang tidak sesuai dengan aturan, karena memang sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sudah ada peraturannya.
tidak menggunakan bahasa asing dalam surat menyurat, surat menyurat secara resmi, kemudian penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik itu sebenarnya sudah ada aturannya. Tapi tantangan terbesarnya adalah memang karena belum adanya sanksi yang begitu tegas dalam penegakan aturan-aturan tersebut, sehingga memang saat ini cara yang masih kami gunakan adalah cara-cara yang sifatnya lebih halus, lebih persuasif, dan karena memang tidak ada sanksi yang tegas yang benar-benar menegaskan aturan tersebut. Tapi balik lagi ke ketika pemilihan untuk menjadi Duta Bahasa Provinsi Lampung, itu yang paling dipersiapkan kalau dari Manda itu sendiri ya, dari personalnya Manda, itu apa sih yang paling dipersiapkan? Persiapan ya, persiapan yang pasti seputar kemampuan kebahasaan, karena memang kan bahasa itu harus dipelajari dengan baik dan benar. Juga tentang wawasan umum, karena tidak bisa kita ingin membantu bagaimana memasyarakatkan, memartabatkan bahasa Indonesia tanpa kita tahu sebenarnya bagaimana apa yang sedang terjadi di dunia ini, wawasan-wawasan tentang wawasan umum, juga tentang kebudayaan, karena memang bahasa itu menjadi khususnya bahasa daerah menjadi salah satu bentuk kekayaan budaya yang ada di Indonesia. Jadi persiapan seputar 3 itu. Lalu gimana sih cara Manda untuk membiasakan diri berbahasa yang baik dan benar? Apalagi kalau sekarang kan ngelihat dari mungkin dari lingkungan terdekat aja, teman-teman banyak sekali yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak seharusnya, belum benar gitu. Itu gimana sih cara Manda untuk tetap konsisten dan melawan arus dari teman-teman yang ada gitu? Yang pasti menggunakan, kalau ketika sedang berada di lingkungan komunikasi dengan teman-teman sebaya, itu mulai sedikit banyak mulai melakukan kampanyenya secara tidak langsung gitu. Tapi memang tidak menggunakan cara-cara yang bersifat menggurui, karena kan memang kalau teman sebaya, ada baiknya ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya itu memang menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santai, kemudian cara-cara yang lebih halus, cara-cara yang memang dapat diterima di lingkungan pertemanan. Tapi juga untuk di ruang publik sendiri, mulai membiasakan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang memang formal ketika ada di ruang publik, menggunakan bahasa Indonesia yang santun ketika bersama dengan orang tua, orang yang lebih dihormati, dan ketika sama teman-teman tetap menggunakan bahasa yang santai tetapi tetap memperhatikan kaidah-kaidahnya. Jadi secara tidak langsung teman-teman mulai, wah Manda sekarang menggunakan bahasa yang seperti ini, yang seperti itu, tapi memang ternyata karena memang seharusnya seperti itu. Tapi kalau yang paling berbeda dari diri Manda sekarang sebelum menjadi Duta Bahasa Provinsi Lampung, kemudian sekarang sudah menjadi Duta Bahasa Provinsi Lampung, itu apa sih? Yang paling berbeda ya? Pastinya Manda jadi lebih semangat lagi dan juga lebih merasa semakin bertanggung jawab untuk bisa bermanfaat di masyarakat, khususnya dalam memartabatkan bahasa Indonesia, kemudian melestarikan budaya-budaya, khususnya budaya Lampung, juga untuk meningkatkan literasi. Jadi intinya sekarang kalau dulu Manda hanya sebatas senang dan memang ada keinginan untuk bisa berguna di masyarakat, kalau sekarang Manda memang benar-benar punya tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut. Jadi semakin semangat lagi. Oke Manda, lalu kita akan bahas mengenai pemilihan Duta Bahasa di nasionalnya ya. Betul. Lalu sekarang persiapan Manda dan pasangan itu sudah sejauh mana sih? Apa saja yang sudah dilakukan? Untuk pemilihan Duta Bahasa Nasional, jadi kami ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama, kami memang harus melakukan, kami membuat sebuah program kerja untuk dibawa ke nasional nanti, itu yang kami persiapkan. Program kerja ini memang temanya, kebetulan tahun ini pemilihan Duta Bahasa baik di provinsi maupun di nasional itu inovasi untuk negeri. Jadi kami membuat program kerja yang kami rasa bisa menjadi sebuah inovasi yang berguna bagi masyarakat. Kemudian kami juga ada latihan menulis sesuai dengan kaidah yang baik dan benar, kaidah tulisan yang baik dan benar. Kemudian juga ada penampilan bakat, kemudian wawasan kebudayaan, wawasan tentang kebahasaan dan wawasan umum itu. Jadi berdua saling kolaborasi untuk betul. Gimana caranya agar dapat membanggakan Provinsi Lampung seperti itu ya. Tapi itu acaranya akan dilaksanakan di tanggal 19 sampai 24.
Oke, tanggal 19 sampai 24 Oktober. Kita doakan ya Tribuners, Iya, semoga kita bisa membanggakan iya, gitu. Semoga Manda dan Bagas, pasangan kami dari Provinsi Lampung, bisa membanggakan Lampung, karena kami bukan lagi membawa nama pribadi. Tapi kami membawa nama Provinsi Lampung. Oke, tapi untuk untuk memantau kegiatan kalian gitu selama proses seleksi itu bisa dilihat di mana sih, Manda? Untuk seleksi selama di Jakarta nanti mungkin bisa ada siaran langsung dari kanal YouTube-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Badan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tapi kan pastinya tentunya udah mendapatkan bocoran-bocoran gitu ya, seperti apa sih pelaksanaan pemilihan duta bahasa di nasional itu kurang lebih sama yang di provinsi atau seperti apa sih? Yang pasti untuk di nasional karena tingkatnya meningkat dari hanya sekadar provinsi, jadi memang penilaiannya itu lebih detail. Selain lebih detail juga lebih banyak komponen penilaian dari dewan juri, dan juga perbedaannya adalah di dewan jurinya sendiri, karena memang dewan jurinya pasti yang memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk menjadi juri untuk menilai di tingkat provinsi, karena kita bersaingnya 33 provinsi yang ada di Indonesia. Jadi masing-masing provinsi mengirimkan perwakilan untuk pemilihan duta bahasa nasional. Tapi siap ya? Insya Allah siap. Tapi selain itu, tapi aku sebenarnya pengen nanya sih ke personalnya si Manda gitu. Pertama kali mulai menggemari bahasa Indonesia, kemudian kebudayaan itu sejak kapan sih? Sebenarnya aku memang orang yang suka sekali mempelajari bahasa-bahasa. Mungkin pada awalnya hanya sekedar mempelajari bahasa-bahasa asing seperti itu. Tapi memang karena selama Manda kuliah di hubungan internasional, notabene menggunakan bahasa Inggris karena itu adalah bahasa wajib. Tapi Manda juga di situ melihat bagaimana ketika Manda nanti sudah masuk ke dalam dunia kerja, dan juga nanti ketika Manda ke depannya bisa menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk melakukan diaspora di luar negeri, juga untuk jadi perwakilan Indonesia dalam berbagai urusan di level internasional, Manda berpikir bahwa bahasa Indonesia bisa dijadikan sebuah alat diplomasi, karena bahasa Indonesia itu menjadi sebuah identitas bagi kita orang Indonesia. Jadi Manda berpikir bagaimana caranya agar bahasa Indonesia ini meningkatkan eksistensi Indonesia di level internasional gitu. Karena semoga nanti sesuai dengan harapan Manda punya mimpi, Manda bisa melakukan diaspora di luar negeri, itu bisa membawa nama Indonesia, juga bisa membawa nama khususnya Lampung, dengan Manda memahami terlebih dahulu, bangga, mencintai bahasa Indonesia dan juga kebudayaan di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung gitu. Makanya Manda semakin menggebu-gebu untuk bisa lebih mengenal, lebih paham, dan juga lebih mencintai bahasa Indonesia gitu. Tapi memang sebenarnya sebegitu urgent pentingnya ya bahasa itu terhadap cara kita berdiplomasi, kemudian cara kita berkomunikasi, menyampaikan pesan itu sangat penting sekali ya untuk dipelajari. Oke. Lalu kalau untuk Manda sendiri, untuk personalnya Manda lagi nih, hobinya apa? Menulis kah? Membaca? Sebenarnya Manda adalah orang yang hobi memasak. Iya, betul. Menarik sekali. Memasak dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terjun langsung ke lapangan. Seperti tadi ya, yang di bidang sosial seperti itu. Oke, tapi setelah nantinya nih, dari sekarang kan kesibukannya masih mempersiapkan. Setelah nantinya akhirnya dengan apapun itu ya hasilnya, apa sih yang akan dilakukan Manda ke depannya untuk kemudian terus melestarikan, memasyarakatkan bahasa Indonesia dan kebudayaan? Baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan teman-teman di dalam IKA Dubas, tentunya kami akan melakukan berbagai kegiatan yang memang kalau di IKA Dubas kami sudah menyusun berbagai program kerja yang kami lihat bahwa program kerja ini bisa dilakukan dan sasarannya adalah ke masyarakat secara langsung, baik itu melalui berbagai media sosial atau melalui berbagai media lain. Kita akan melaksanakan program kerja tersebut karena memang sudah disusun kira-kira apa saja ya yang bisa kami lakukan selama setahun ke depan selama menjadi duta bahasa ini agar bisa bermanfaat dan manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi untuk beberapa prokja mungkin bisa disampaikan seperti apa sih program kerja kalau dari Duta Bahasa Provinsi Lampung itu sendiri? Kalau program kerja kami
Ada berbagai macam. Salah satunya tuh kami bergantung pada sasarannya. Dalam pelestarian budaya misalnya, bahasa dan aksara. Kami IKA Dubas sedang menggarap sebuah aplikasi permainan edukatif. Itu sasarannya memang anak-anak prasekolah. Ini untuk melestarikan bahasa dan aksara Lampung, tapi juga meningkatkan literasi anak-anak gitu. Jadi kami membentuk sebuah program kerja itu yang memang kami rasa dia bisa mencakup bagaimana pelestarian budaya, tapi juga bagaimana pemasyarakatan bahasa, kemudian meningkatkan literasi yang ada di Provinsi Lampung khususnya. Oke. Jadi aplikasi nama aplikasinya Belalai Belajar Aksara dan Bahasa Lampung. Asyik. 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 Gemes sekali ya namanya. Oke, semoga Prokja dan segala rencananya bisa. Amin. Kita mohon doa dari teman-teman semua untuk masyarakat Lampung khususnya, semoga Provinsi Lampung bisa membanggakan di tingkat nasional nanti. Karena tahun kemarin alhamdulillah Provinsi Lampung memang sudah membawa pulang juara 6, terbaik 6 di tingkat nasional. Semoga tahun ini kami bisa meningkatkan prestasi tersebut sehingga kita bisa membanggakan masyarakat Lampung. Oke. Tapi Manda, untuk misalnya nanti kan akan ada pemilihan untuk duta bahasa favorit ya. Itu kan melalui voting. Mungkin Manda juga bisa menyampaikan gimana sih mungkin cara votingnya atau kalau memang belum disampaikan informasinya akan seperti apa cara vote-nya, mungkin bisa memantau banyak informasi mengenai duta bahasa di sosial media, mungkin di Instagramnya IKA Dubas mungkin, atau seperti apa? Untuk teman-teman, untuk Tribuners mungkin bisa memantau kami bagaimana perkembangan nanti di tingkat nasional dan juga persiapan-persiapan kami dan juga program kerja kami selama setahun ke depan, bisa langsung lihat dan kunjungi profil Instagram kami @IKADubasLampung. Di situ nanti akan ada informasi-informasi seputar duta bahasa. Tapi selain itu juga di situ banyak sekali informasi-informasi bermanfaat terkait dengan bahasa Indonesia ya? Iya betul. Selain bahasa Indonesia ada juga bahasa-bahasa daerah, kebudayaan bahasa Lampung khususnya. Kita juga punya beberapa permainan di akun IKA Dubas karena kita mencoba menggunakan pendekatan yang menarik sehingga masyarakat khususnya generasi muda ya bisa tertarik bagaimana sih mempelajari bahasa Indonesia, kemudian bahasa dan budaya daerah juga. Bahwa bahasa Indonesia itu tidak melulu baku dan kaku sekali gitu ya. Betul sekali ya. Oke, satu pesan untuk teman-teman, untuk Tribuners, teman-teman terkait dengan bahasa kemudian kebudayaan, khususnya untuk teman-teman yang masih muda, silakan. Sebagai generasi muda, tentu kita harus bangga dan juga mau memartabatkan bahasa Indonesia khususnya di ruang publik karena bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia, dan juga kita harus mau dan peduli untuk melestarikan budaya, khususnya budaya Lampung melalui bahasa daerah dan aksara Lampung. Juga tak lupa kita tetap harus mempelajari bahasa asing sehingga kita bisa berkompetisi di level internasional. Oke, terima kasih Manda sudah hadir di Tribun Lampung Digital Corner hari ini. Semoga sukses, semoga kita doakan ya Tribuners, semoga Manda dan pasangan Bagas ya, yang sekarang juga sebenarnya hadir di belakang sana. Halo Bagas, semoga pasangan ini bisa membawa nama harum Provinsi Lampung di tingkat nasional. Amin. Mohon doanya, Manda. Oke, nah Tribuners, ini dia Tribun Lampung Digital Corner hari ini. Terima kasih sudah menonton kami dan jangan lupa terus saksikan Tribun Lampung Digital Corner di setiap hari Selasa dan Tribun Lampung TV yang tayang setiap hari dari mulai pukul 13.30 sampai dengan selesai. Saya Ellen Octavia pamit undur diri. Manda? Dadah Tribuners. Dah.